Oke, kalau minggu lalu pembahasannya mengenai cara tepat menjaga sistem imun tubuh. Kali ini, apa yang terjadi pada tubuh kita saat virus kita masuk? Ya, temanya adalah bagaimana tubuh melawan virus. Nanti akan dibahas, pasti bisa mengerti, menyederhanakannya sehingga Bapak Ibu dapat paham dengan waktu durasi yang cukup terbatas, yaitu 30 menit saja ya Bapak Ibu. Ini kita mute-kan suaranya ya, kita off-kan dulu agar acara online class ini dapat berlangsung dengan fokus ya Bapak Ibu. Jika ada pertanyaan dapat Anda ajukan di forum chat dan nanti akan dijawab oleh Ibu Astri. Halo Bu Astri. Oke. Ya, bisa kita mulai saja. Gimana Bu Erlita, sudah siap? Oke, boleh kita mulai. Oke, beri aplaus dong untuk pembicara kita pada siang hari ini, Ibu Erlita Febriani, SGZ. Silakan. Oke, terima kasih Bu Yeni. Ya, selamat siang semua Bapak dan Ibu Mitra Kiki Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua sepertinya ya. Oke, mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan dan wabah corona ini cepat berlalu dan kita bisa beraktivitas kembali seperti dulu lagi. Oke, seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Yeni tadi bahwa ini adalah online class kita yang kedua. Temanya hampir mirip dengan yang pertama, masih seputar virus dan juga sistem imun, karena kalau kita lihat perkembangan COVID-19 di Indonesia, setiap harinya kasusnya masih terus bertambah, jadi kita harus selalu mengedukasi diri kita sendiri agar kita bisa melindungi tubuh kita dari berbagai macam penyakit termasuk COVID-19 ya. Saya akan coba share materinya, supaya Bapak dan Ibu semua bisa melihat dan membaca. Oke. Iya, ini udah terlihat ya, Bu Yeni, materinya? Oke, sudah. Lagi loading. Lagi loading. Oke. Iya. Sudah terlihat? Oke. Sudah ya? Di tempat Bu Aci sudah terlihat? Sudah. Sudah ya. Oke. Judul online class kita yang kedua hari ini adalah bagaimana tubuh melawan virus ya. Jadi ini nanti akan seperti rangkaian cerita antara virus dengan sistem imun kita, dan kita akan tahu bagaimana tubuh kita bereaksi ketika ada satu penyusup yang masuk ya. Jadi sebenarnya tubuh kita ini, Tuhan menciptakan tubuh kita ini sudah lengkap dengan sistem pertahanannya. Banyak pasukannya, sama seperti halnya negara kita yang punya sistem keamanan dan pertahanan yang luar biasa ya. Ada pasukan yang bekerja atau bertugas di garis yang paling depan, ada juga pasukan khusus yang bekerja di belakangnya yang bisa menangkap dan mengeksekusi penyusup yang masuk. Begitupun dengan sistem imun kita. Nah, virus masuk ke dalam tubuh kita melalui percikan air liur saat bersin atau batuk dari orang yang terinfeksi virus. Jadi itu sebabnya mengapa kita disarankan untuk menjaga jarak dengan orang lain minimal 2 meter, karena itu adalah jarak yang paling aman dari penyebaran virus. Atau bisa juga dari kontaminasi benda. Misalnya orang yang terinfeksi virus bersin atau batuk, lalu dia memegang benda dan benda tersebut kita pegang, maka kita bisa juga tertular virus tersebut. Itu juga sebabnya mengapa kita disarankan untuk lebih sering mencuci tangan dengan sabun dan jangan terlalu sering menyentuh wajah dengan tangan ya, karena itu bisa menjadi media masuknya virus ke dalam tubuh kita. Dan seperti yang saya jelaskan seperti online class yang pertama, bahwa sistem imun kita ini terdiri dari sel sampai organ. Jadi sebenarnya pasukannya banyak sekali ya. Dan sistem imun dibagi menjadi 2. Ada sistem imun bawaan, atau yang kita sebut dengan sistem alami tubuh kita. Dan dia adalah pertahanan pertama ketika ada sesuatu yang masuk dalam tubuh kita, tentunya yang berbahaya. Lalu juga ada sistem imun adaptif. Sistem imun adaptif ini adalah pasukan khusus di belakang sistem imun bawaan yang bisa menangkap dan juga membunuh virus yang masuk ya.
Dan sekarang saya akan masuk ke dalam ceritanya. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa sambil membayangkan bagaimana tubuh kita bekerja ya. Jadi ketika si virus ini masuk ke dalam tubuh, maka yang pertama kali maju adalah sistem imun bawaan. Sistem imun bawaan akan menghasilkan satu senyawa yang bernama interferon. Interferon inilah yang akan mencegah atau menghambat virus memperbanyak diri di sel tubuh kita. Karena memang sifat virus adalah ketika dia menempel di sel tubuh, dia akan memperbanyak diri agar bisa membajak sel sampai organ tubuh kita. Nah, oleh sebab itu, interferonlah bekerja semaksimal mungkin supaya si virus tidak memperbanyak diri. Dan ketika si interferon ini sedang berusaha untuk menghalau virus memperbanyak diri, tubuh kita akan mulai muncul gejala yang tidak enak, seperti demam, batuk, ya, ataupun misalnya diare, tergantung di mana virus ini menginfeksi. Kalau COVID-19 biasanya dia menginfeksi paru-paru, maka yang timbul gejalanya adalah batuk ataupun demam. Jadi sebenarnya kalau kita sakit, demam, batuk, flu itu adalah bagian dari respon imun tubuh kita yang sedang bekerja. Dan selain itu, sistem imun bawaan akan dengan cepat menyalakan alarm tanda bahaya ke seluruh tubuh agar sistem imun lainnya bekerja dan siap siaga untuk menghadapi bahaya yang akan datang. Ya. Dan jika virus lolos dari sistem imun bawaan, jadi memang ada beberapa virus yang sangat pintar sekali, dia bisa menyusup sehingga lolos dari sistem imun bawaan, maka yang bekerja selanjutnya adalah sistem imun adaptif atau yang spesifik. Sistem imun adaptif ini bisa dikatakan pasukan khusus imun kita. Ya, dia terbagi atas dua bagian atau dua divisi, ada yang namanya sel T, ada juga yang namanya sel B. Sel T fungsinya atau tugasnya adalah mengenali dan mengingat virus. Jadi begitu virus datang, si sel T ini akan mengidentifikasi semua data-data virus. Dan setelah diidentifikasi, data virus tersebut akan dikirimkan ke sel B. Sel B akan dengan cepat membuat antibodi agar bisa membunuh virus tersebut. Setelah sel B membuat antibodi, maka sel B akan segera mengikat dan mengunci virus tersebut agar virusnya tidak pergi kemana-mana dan tidak menyebar semakin jauh, lalu memanggil sel T untuk membunuh virus tersebut. Dan setelah sel T membunuh virus tersebut, maka sistem imun kita akan kembali normal dan tubuh kita akan sehat kembali. Jadi secara sederhana begitulah sistem imun kita bekerja. Ya, itu sebabnya mengapa kita dianjurkan untuk menjaga sistem imun karena itulah cara yang paling efektif untuk mencegah segala penyakit ya. Dan kalau yang di online class pertama kemarin saya sudah menjelaskan bagaimana menyiapkan sistem imun kita, mulai dari istirahat, olahraga, mengkonsumsi makanan bergizi, dan juga suplemen. Salah satunya SGF. Kalau SGF fungsinya adalah untuk mencukupi nutrisi sel imun kita, maka ada satu lagi nih suplemen yang bisa mendukung sistem imun kita ya, yaitu Vitayang Susus Skim bubuk atau biasa kita sebut dengan Vitayang Colostrum. Saya yakin semua Bapak Ibu di sini sudah mengenal colostrum ya, Vitayang Colostrum. Dan nantinya KK Indonesia akan mengeluarkan Vitayang Colostrum dengan agak sedikit berbeda karena ada tambahan satu kandungan yaitu fucoidan. Apa itu fucoidan? Fucoidan adalah satu senyawa yang bermanfaat untuk tubuh yang diambil dari rumput laut coklat yang memiliki banyak manfaat ya. Manfaatnya yang pertama pasti tentunya untuk menyeimbangkan sistem imun kita. Jadi selain ada kandungan kolostrum, lalu ada fucoidan, maka sistem imun kita akan semakin seimbang. Ya, lalu juga mencegah kanker. Jadi dengan adanya fucoidan, maka manfaat kolostrum nantinya Vitayang Colostrum ini akan semakin luas karena juga bisa mencegah dari kanker ataupun tumor. Lalu juga bisa mengobati penyakit kardiovaskuler atau yang berhubungan dengan pembuluh darah, misalnya jantung ataupun stroke. Bisa juga menghambat peradangan sel.
mengurangi efek kemoterapi, dan juga membantu mengaktifkan probiotik. Jadi sistem pencernaan kita juga pasti akan sehat. Oleh karena itu kalau kita mengkonsumsi Vita-Young Colostrum, maka yang kita dapatkan tidak hanya imun kita yang seimbang, tapi kita mendapatkan manfaat lain yang tentunya bisa menjaga kesehatan tubuh kita ya. Dan keistimewaan Vita-Young susu skim bubuk yaitu adalah kaya faktor penyeimbang imun. Ini tentu ya karena kandungannya tadi ada kolostrum dan juga fucoidan, lalu juga diambil dari bahan yang alami dan organik, rendah laktosa bagi yang alergi akan laktose atau laktointolerans, maka sangat cocok untuk mengkonsumsi Vita-Young susu skim. Lalu diproses juga dengan teknologi yang tinggi dan mengandung fucoidan atau kandungan baru dari Vita-Young Colostrum kita. Untuk dosisnya bisa dikonsumsi 1 saset per hari untuk pencegahan, dan untuk terapi atau misalnya kita lagi tidak enak badan, lagi sakit, bisa dikonsumsi 2 kali 1 saset per hari. Bisa dikonsumsi setengah jam sebelum makan atau sebelum tidur. Gitu. Oke Bu Yeni, demikian materi dari saya. Mungkin saya kembalikan ke Bu Yeni. Oke, terima kasih Bu Erlita. Ya. Demikian pembahasan kita pada siang hari ini dengan tema bagaimana tubuh melawan virus. Kalau saya lihat ini banyak juga yang baru bergabung ya Bu Erlita. Boleh dirangkumkan sedikit mengapa sih kita butuh kolostrum khususnya dengan formula baru ini untuk melawan virus yang masuk ke dalam tubuh. Oke, jadi kolostrum ini kalau kemarin SGF adalah untuk pemenuhan nutrisi sel imun kita, maka di dalam Vita-Young Colostrum ini kaya akan faktor imun atau faktor penyeimbang imun. Seperti yang kita kenal misalnya imunoglobulin dan IgM, biasanya kita sebut IgG dan IgM. Mereka semua adalah antibodi yang tentunya ketika kita sakit atau untuk menjaga sistem imun, dengan konsumsi kolostrum, IgG dan IgM kita akan selalu siap siaga ketika menghadapi zat asing atau seperti virus ataupun bakteri gitu Bu Yeni. Jadi ini seperti mendukung manfaat dari super green food gitu. Jadi kalau dikonsumsi SGF dan kolostrum malah makin baik lagi gitu. Oke, sekarang kita beralih ke Bu Astri. Terima kasih ya Bu Erlita. Iya. Bu Erlita boleh istirahat dulu. Sekarang kita ke Bu Astri ya. Bu Astri, ini kemarin kita sudah melangsungkan online class juga untuk mitra yang lainnya sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab tentang kombinasi dengan SGF. Apakah boleh saya minum salah satu saja? Boleh tolong dijawab? Kalau minum salah satu saja sebenarnya kurang lengkap ya Bu Yen ya, karena kan dua-duanya punya manfaat yang berbeda ya. Jadi kalau super green food kan seperti kemarin sudah kita bahas, ada beberapa zat di dalam super green food yang membantu untuk memberikan gizi kepada selain sel dan organ tubuh kita, juga ternyata untuk sel dan organ tubuh yang berhubungan dengan imunitas gitu. Jadi misalnya kemarin sudah kita singgung vitamin A misalnya untuk bekerja sama dengan vitamin D untuk kesehatan kelenjar timus, kelenjar kecil yang ada di antara dada kita yang agak di tenggorokan seperti itu. Terus kemudian juga misalnya klorofil untuk menyehatkan pencernaan, karena kalau pencernaan kita sehat, daya imun kita juga bagus, seperti itu. Atau misalnya kemarin dibahas vitamin B kompleks, PPARS gitu. Jadi kalau super green food ini menyediakan gizinya Bu Yen. Sementara kalau kolostrum ini kan menyediakan tambahan kekuatan untuk melawan infeksi atau untuk menstabilkan imun tubuh kita seperti itu. Jadi dua sisi yang saling mendukung sebenarnya, dua hal yang saling mendukung. Gitu. Oke, jadi kalau diminum kombinasi dari dua produk ini, hasilnya akan luar biasa ya. Iya gitu. Oke. Baik, ini sudah ada pertanyaan ya, kita akan masuk ke sesi pertanyaan. Bapak Ibu yang belum mengajukan pertanyaan boleh disampaikan di forum ini. Selain untuk imun kolostrum juga sebagai bone modulator ya. Penjelasan tambahan dari Pak Yos. Jadi Pak Yos dan seluruh mitra KK yang disebut juga dengan bone modulator itu adalah
dia fungsinya sebagai penambah untuk pembentukan tulang. Jadi di kolostrum ini selain ada kalsium, ternyata ada beberapa zat juga gitu ya, yang dia sangat berfungsi untuk sebagai faktor tumbuh. Salah satunya adalah faktor tumbuh tulang. Kan kalau tulang itu kan kita kenal ada 2 jenis, Bu Yen. Yang satu namanya osteoblast, bagaimana tulang itu terbentuk. Yang satu adalah osteoklas. Jadi bagaimana kalsium itu keluar dari tubuh kita. Nah, ternyata kolostrum ini sangat membantu untuk menyeimbangkan proses antara osteoblast dan osteoklas gitu ya, sehingga osteoporosis itu bisa dicegah, begitu Bu Yen. Itu maksudnya dari bone modulator, begitu. Oke, Jadi itu adalah ya, halo, penjelasannya ya, Bu, ya. iya, penjelasan dari bone modulator Oke. seperti itu. Ya, semoga dapat terjawab pertanyaannya. Oke, pertanyaan berikutnya, apakah kolostrum boleh disebut susu sapi organik? Yang sebelumnya bukan organik, yang sebelumnya juga organik. Jadi sebelumnya sesudah sama-sama organik, Bu, gitu. Jadi waktu itu kita sudah jelaskan juga, ini kan nanti buat batch berikutnya ya, yang kolostrum formula baru ini, tapi nanti tunggu pengumumannya ya, kita tim produk belum tahu nih kapan pengumumannya. Namun kalau dikatakan organik dan tidak organik sebenarnya nggak tepat, karena dua-duanya sama-sama organik, Bu Yeni. Yang kolostrumnya sudah biasa kita minum itu juga organik, nah yang besok juga organik juga gitu loh, sama-sama organik gitu. Jadi kalau disebut susu organik dan tidak organik ya kurang tepat gitu, karena sama-sama organiknya gitu. Karena ini formulanya justru disempurnakan lagi ya. Iya, hanya disempurnakan dengan fukoidan ini gitu. Oke. Untuk pertanyaan berikutnya, konsumsi kolostrum itu lebih baik pagi hari atau malam hari? Sama, mau pagi mau malam sama aja sebenarnya. Karena kan kadang kita punya kesempatan waktu yang kadang-kadang pagi, kadang-kadang bisa malam. Makanya itu sebabnya kita anjurannya adalah setengah jam sebelum makan atau sebelum tidur. Karena pada dasarnya sama aja, Bu Yen, gitu. Oke, yang pasti sebelum makan ya. Iya gitu. Dalam keadaan kosong yang paling baiknya. Dan tidak boleh pakai air panas ya, Bu ya? Ya, sebenarnya untuk susu, Bu Yen, tidak disarankan untuk air panas yang di atas sekitar 80 derajat, Bu Yen. Itu kan udah panas ya. Sebenarnya susu itu paling tinggi itu sekitar 50 derajat, 55 derajat. Jadi bukan air panas, jadi air hangat sebenarnya. Jadi janganlah kita menyeduh atau membuat susu dengan air panas, karena beberapa zat banyak yang akan berkurang, begitu. Oke, itu adalah cara penyajiannya. Oke, iya. Ada pertanyaan dari Pak David. Saat ini saya sudah minum SGF, Romil, dan Niwana. Apakah sudah cukup atau harus tetap minum kolostrum? Sebenarnya ini juga sudah cukup ya, sudah cukup Pak David. Kalau kita pikir memang sudah cukup juga. Ini sudah lengkap malah. Nah, sekiranya memang kolostrum ini kan yang baiknya adalah ketika misalnya kita memang benar-benar dalam keadaan drop itu sangat dibutuhkan sekali. Jadi kalau Pak David sudah minum 3 ini, Niwana, Super Green, dan Romil ya sudah cukup sebenarnya. Tapi nanti kalau misalkan Pak David dalam keadaan kondisi mungkin kalau orang Sunda agak-agak meriang gitu ya, agak-agak sebutnya gitu, nanti baru boleh tambahkan dengan kolostrum gitu, Bu Yen. Gitu. Oke. Ya, kalau 3 sudah cukup banget ini, Bu. Lalu ada pertanyaan dari Ibu Gina, mengapa bayi di bawah usia 1 tahun belum diperbolehkan minum kolostrum sapi? Apakah ada zat tertentu di kolostrum yang belum bisa diterima oleh pencernaan bayi? Ini yang perlu kita jelaskan adalah bahwa tentang riset, Bu ya. Jadi riset itu pada bayi itu hampir belum ada. Dan kita berkata berdasarkan riset ya, Bu Yen, gitu loh. Nah, jadi yang pertama memang risetnya belum ada sama sekali bahwa anak bayi usia 1 tahun, di bawah 1 tahun, risetnya belum ada yang tentang minum kolostrum seperti itu, Bu Yen. Jadi mohon maaf kita tidak dulu berikan untuk di bawah 1 tahun. Nah, adapun kalau misalkan memang ternyata dokter menyarankan, itu memang sangat bagus. Jadi kalau misalkan ini sebaiknya dikonsultasikan dulu dengan dokter, Bu ya.
kayak gitu. Nah siapa tahu dokternya bilang nggak apa-apa gitu. Nah memang kalau Oke. secara riset memang belum ada Bu Yan gitu. Kalau mengenai usia dari mulai umur berapa ya, 1 tahun Bu ke Aferi? atas. Jadi 1 tahun ke atas udah mulai bisa. Bagaimana cara dosisnya? Kalau tadi kan yang 1 saset itu untuk dewasa ya Bu Yan ya, dewasa dalam keadaan pencegahan atau hari biasa seperti itu. Nah tapi kalau untuk yang anak kecil dari 1 sampai sekitar 5 balita ya kita sebut ya 1 sampai 5 lah, itu sekitar 1/3 saset Bu Yan. Jadi 1 saset itu dibagi untuk 3 hari ya. Terus kemudian untuk anak yang sekitar umur 6 atau 7 tahun sampai umur 12 lah, 12 itu sekitar lulus SD itu udah mulai setengah saset, terus kemudian 12 ke atas sudah remaja, udah ABG dan dewasa, atau lansia itu boleh 1 saset gitu Bu Jen. Oke, itu adalah dosisnya ya. Ada Iya. pertanyaan lagi dari Pak David, untuk mengkonsumsi kolostrum dengan tujuan menjaga kesehatan tulang, ada baiknya untuk umur di atas 30 atau 50 ke atas? Pembentukan tulang itu sudah mulai berhenti sekitar umur 30. Umur 25-30, apalagi untuk perempuan. Jadi sebenarnya kita itu menabung untuk menabung kalsium itu sebenarnya yang bagusnya adalah di bawah 30 Bu Yen. Jadi kalau bisa ya sebelum 30 malah gitu. Oke. Jadi investasi tulangnya ya. Harusnya usia di bawah 30. Jangan ya. Sampai entar apalagi kalau perempuan kan gampang sekali kena osteoporosis ya karena melahirkan, menstruasi seperti itu. Oke, ini dari Pak Ferry, kolostrum nanti asal produknya masih dari New Zealand? Jadi sebenarnya kita punya kebijakan yang dari pemerintah. Produk itu walaupun dari luar negeri, dia tetap sekarang harus packing di dalam negeri, seperti itu Bu Yen. Sebenarnya itu aturan untuk yang produk-produk sekarang, seperti itu. Jadi kita hanya menambahkan fukoidan saja gitu Bu Yen, dan packingnya tetap harus di dalam negeri, nggak boleh di luar negeri. Iya. Itu. Oke, itu teknis pengemasannya ya. Memang teknisnya juga berhubungan dengan operasional juga mungkin kali ya, dan itu memang aturan pemerintah juga sekarang. Terus kemarin sudah minum kolostrum, tapi saya ada pertanyaan lagi dari ini tentang diare ya. Tentang diare ya. Jadi tingkatan orang dengan laktosa intolerans atau kita sebut juga tidak tahan dengan laktosa ya Bu Yan, terutama pada sapi itu memang bermacam-macam. Ada yang dia ringan, ada yang dia ringan itu paling cuma hanya sekitar perutnya perutnya bunyi kerebek gitu ya kalau saya cerita gitu kan. Tapi ada yang tingkatan sedang agak mules gitu ya, terus kemudian ada yang memang benar-benar diare. Nah sebenarnya kalau untuk ini kan yang diambil adalah dipisahkan, jadi dipisahkan bagian atas dan bawahnya sehingga makanya sangat rendah laktosa seperti itu Bu Yan. Tapi kalau misalkan memang ada orang yang sangat-sangat sensitif perutnya dengan sedikit laktosa aja dia sudah mulai diare, sebaiknya dikurangin aja dosisnya Bu Yan. Jadi kalau misalkan dia minum minum 1, berarti dia minumnya setengah. Dan kalau misalkan ternyata dia masih diare juga, berarti memang dia sangat sensitif terhadap laktosa. Dan produk apapun nanti dia akan sensitif kalau ada mengandung laktosanya. Seperti itu. Oke, gitu. Berarti bertahap ya? Iya, bertahap. Jangan langsung sekaligus 1. Oke, lalu untuk pertanyaan berikutnya, apakah susu kolostrum dapat untuk tinggi badan? Jadi, seperti tadi yang sampaikan tentang bone modulator. Jadi bone modulator itu untuk lebih mempercepat keseimbangan antara osteoblast atau kalsium yang masuk, pengaturan kalsium dibandingkan dengan osteoklas atau pengeluaran kalsium. Nah, sehingga kalau kita tambahkan untuk orang yang pengen tinggi badan dan sebagainya itu memang bisa membantu. Nah, akan lebih baik lagi jika dibantu dengan super green food, karena di beberapa zat di super green food kayak misalnya magnesium itu juga baik untuk pertumbuhan tulang yang ternyata. Dan beberapa zat-zat kecil, contohnya boron itu sangat kita butuhkan sedikit sekali, tapi ternyata sangat baik untuk tulang. Terus kemudian
Misalnya strontium. Strontium itu kita butuhkan sedikit sekali, tapi ternyata sangat baik untuk tulang seperti itu. Itu jadi kombinasi yang bagus ya Bu Ian antara kolostrum dengan super green food gitu. Maaf ini lahir apa? Saya bingung. Lalu untuk pertanyaannya, kasus apa susu kedelai bisa menggantikan susu kolostrum? Kasus apa susu kedelai bisa menggantikan susu kolostrum? Bisa diterangkan perbandingannya. Kasus apa? Kalau orang yang seperti tadi, ibu yang tadi, dia yang sangat-sangat sensitif terhadap produk yang mengandung bahan dari sapi, seperti itu. Jadi ada orang seperti tadi yang kayak saya katakan sebelumnya, ada yang sangat sensitif, ada yang paling cuman perutnya agak-agak kerubuk-kerubuk seperti itu. Nah berarti kalau dia benar-benar sangat tidak bisa hubungan dengan produk-produk sapi dan turunannya maksudnya adalah keju misalnya seperti itu berarti memang dialihkan ke yang kedelai. Atau misalnya dia memang tidak bisa mencerna segala sesuatu yang berhubungan dengan susu yang berhubungan dengan susu yang dari hewani seperti itu. Nah itu memang ada orang seperti itu berarti dialihkan dengan kedelai Bu Ian begitu. Terus kemudian apalagi perbandingannya? Perbandingannya masing-masing punya kelebihan tersendiri ya Bu Ian. Kalau misalnya susu kedelai kan itu tinggi serat, kemudian sangat bermanfaat untuk orang yang memang masalah pencernaannya agak sulit, buang air besar gitu misalnya. Terus kemudian juga sangat baik isoflavonnya juga antioksidan ya, isoflavon antioksidan sangat untuk membantu mencegah kanker usus seperti itu, terutama kanker usus besar. Kalau misalkan untuk yang susu kolostrum, kita sudah tahu kolostrum itu bertujuan untuk menstabilkan atau menyeimbangkan imunitas tubuh kita, kemudian juga menyediakan kalsium. Nah sekarang dengan ada tambahan fukoidan itu juga ada beberapa tadi manfaat tambahan seperti misalnya untuk membantu untuk masalah kardiovaskular seperti itu ya, jantung dan pembuluh darah. Terus kemudian juga untuk untuk mencegah atau kemoterapi seperti itu, kayak begitu. Jadi masing-masing ada kelebihannya masing-masing Bu Ian. Oke. Ya, gitu. Baik. Balik lagi ke pertanyaan Pak David, ternyata masih ada nih ya. Untuk maintain kesehatan di umur 30 tahun, dosis kolostrumnya berapa saset per hari? Satu aja. Cukup satu saja ya. Iya, cukup satu. Oke, untuk program tinggi badan berapa dosisnya? Ini biasanya kalau anak-anak remaja gitu kan, anak remaja sampai 2 juga boleh Bu Ian. Kan ini kan ibaratnya disamakan dengan terapi ya Bu Ian ya, begitu. Nah kalau bisa juga dia seperti tadi konsumsi SGF juga, terus juga makan ikan itu bagus banget ya. Gitu. Oke. Lalu untuk kolostrum bisakah untuk membantu menambah tinggi badan orang dewasa? Orang dewasa pertumbuhan kita terbatas sekitar usia 18-an. Jadi mungkin agak sangat sulit untuk orang dewasa, tapi untuk pertumbuhan anak yang remaja bisa gitu. Jadi memang benar-benar kalau untuk yang dewasa agak mungkin sulit. Ditambah high heel ya. Iya benar. Oke. Untuk kolostrum, untuk yang ada riwayat alergi dan gejala asma, apakah kolostrum dapat membantu? Jadi prinsip asma juga sama Pak Yus dan mitra semuanya. Prinsip asma itu adalah mirip dengan prinsip alergi sebenarnya. Jadi alergi itu kan karena tubuh kita tinggi memproduksi yang namanya beberapa zat yang menimbulkan peradangan gitu ya. Kayak misalkan tinggi interleukinnya. Ada satu yang ini agak bahasanya agak sedikit ilmiah gitu, ada namanya interleukin seperti itu, dan dia agak tinggi di situ reaksinya. Nah, seperti kita tahu kan kolostrum ini fungsinya adalah sebagai imunomodulator. Imunomodulator itu sendiri artinya ketika imunnya seseorang itu sangat rendah, imunnya tertekan gitu rendah, maka tugas dari kolostrum adalah menstabilkan imun menjadi posisi tadinya minus jadi plus seperti itu Bu Ian.
Nah, kemudian stabil gitu. Nah, ketika dia kelebihan, reaksi alergi ini adalah reaksi kelebihan Bu Ian dan semuanya. Jadi itu berusaha untuk distabilkan lagi. Jadi itu fungsi utama kolostrum adalah untuk imunomodulator. Nah, tergantung nanti usianya sih ini ya. Kalau tadi seperti saya katakan, misalnya usia remaja gitu ya, sekitar 1, terus kemudian mungkin dewasa 2 kali 1 saset begitu. Oke, kita akan bahas beberapa pertanyaan lagi ya. Untuk yang mempunyai riwayat pernah kena TB dengan rutin minimal kolostrum saja, apakah sudah cukup? Karena sekarang posisinya masih dalam perawatan dengan obat TB. Ada satu yang diperlukan dari pasien dengan tuberkulosis, dua. Yang pertama adalah protein, yang kedua adalah imunitas. Yang ketiga udah pasti adalah obat dari standar WHO ya. Jadi jangan sampai kita membiarkan atau membuat mereka lepas dari standar obat 6 bulan ya Bu. Jangan seperti itu. Yang kita perlukan adalah penambahan gizi, protein berupa asam amino, kemudian juga peningkatan imunitas supaya dia lebih cepat recover atau lebih cepat sehatnya. Jadi yang pertama adalah super green Bu Yen. Nah, kalau kita tahu kan super green kan ada asam aminonya, terus kemudian ada vitamin B kompleksnya. Kalau misalkan Bapak-bapak dan Ibu tahu, ketika kita berobat TB atau berobat flek kalau orang bilangnya, itu pasti ada dikasih namanya vitamin B kompleks, terutama vitamin B6 supaya nggak mual. Nah, di SGF sendiri kan vitaminnya udah macam-macam ya Bu Yen, nggak cuma B6 doang. Jadi kita andalkan super green food yang pertama, karena dia sakit berarti yang diperlukan adalah sekitar 2 kali 10. Jadi untuk mempertahankan posisi sel tubuh supaya gizinya terus ada gitu. Karena ini kita bersaing dengan bakteri. Ya. Terus kemudian yang kedua tadi baru kolostrum. Nah, kolostrumnya kalau udah kayak gini ya 2 kali 1 diminum setengah jam sebelum makan atau sebelum tidur. Dan obatnya tidak boleh ditinggal, harus selesai sampai minimal 6 bulan atau 9 bulan. Seperti itu, Bu ya. Oke, mudah-mudahan bisa terjawab. Nah, ini ada yang mempertanyakan tentang kanker. Apakah dapat untuk mencegah kanker? Jadi, fukoidan ini kan adanya tadi di rumput laut coklat gitu ya. Nah, ini rumput lautnya asal dari Jepang. Kemudian di zat di dalam rumput laut ini namanya fukoidan. Kemudian dia punya lagi antioksidan yang disebut juga dengan fukosantin. Nah, salah satu dari riset tentang fukoidan ini adalah bertujuan untuk mencegah kanker. Ya, mencegah kankernya lebih spesifik atau lebih khusus ke arah paru, Bu Yen. Tumor atau kanker pada paru, kemudian mencegah perlukaan pada usus, lapisan usus. Jadi usus kita kan banyak, kita bilangnya jonjot itu belokan-belokan. Jadi mencegah itu terjadi perlukaan seperti itu, kayak gitu. Kalau lama-lama luka tuh kita bisa kena kanker Bu Ian, kalau sel terlalu banyak luka begitu. Oke, mencegah lebih baik daripada mengobati ya Bu. Iya benar. Oke, lalu pertanyaan berikutnya tentang mata. Buat mata minus pakai apa? Ini kemarin mestinya ya kita bahas SGF. Harusnya ikut online kelas yang sebelumnya. Iya. Jadi SGF itu banyak khusus buat mata, kayak misalkan vitamin A, jadi vitamin A, terus kemudian vitamin E, kemudian ada yang namanya GLA-nya, kemudian ada PPARS-nya untuk melindungi lapisan lemak pada mata. Mata juga ada lemaknya, kemudian juga zeaxanthin, lutein, seperti itu. Jadi yang dipakainya lebih utamanya adalah super green food, boleh diminum 2 kali 5 sampai dengan 3 kali 5 setiap hari yang rutin ya. Terus kemudian yang kedua untuk tambahannya adalah phythium omega 3 Bu Yen. Jadi omega 3 itu dia juga mengatur beberapa metabolisme lemak untuk kesehatan mata dan retina, seperti itu. Jadi akomodasi atau daya tarik tarik ulurnya mata itu untuk melihat sesuatu itu jadi cenderung stabil seperti itu. Jadi berkurang tuh minusnya perlahan-lahan.
Gitu, Oke, Bu. minggu lalu juga ada ya yang menanyakan perihal ini ya. Oh, ada ya, lupa saya. Ada, dan sudah kita kompilasi semua Iya. videonya dan akan di-upload hari ini ya di website KK. Linknya nanti kita akan share. Oke, untuk pertanyaan berikutnya luar biasa sekali hari ini, pertanyaannya cukup banyak. Apakah betul anggapan bahwa ketika kondisi sehat tidak perlu minum susu skim supaya imun tubuh kita melakukan serangan dulu dalam tanda kutip. Jadi minumnya kalau Ketika sudah sakit. ditandai dengan bersin-bersin. Oh gitu. Jadi minumnya ketika sakit gitu ya. Sebenarnya yang perlu diperhatikan adalah ada orang yang tubuhnya tidak peka. Itu. Jadi ada orang yang ketika bakteri masuk atau zat asing masuk ke dalam tubuhnya, ada yang sama sekali tidak peka. Jadi orang lain ketika bakteri masuk, dia batuk misalnya pada orang TB misalnya gitu, dia sama sekali enggak. Sehingga dia jalan sehat-sehat, dia kemudian ngobrol dengan orang, kemudian ternyata dia menularkan TB ke orang lain, misalkan kayak kasus saya contohkan kasus TB kemarin. Jadi sebenarnya kita sekarang itu lebih ke arah untuk mencegah lebih baik daripada mengobati. Seperti itu sebenarnya Bu Ian. Jadi anggapannya juga kurang tepat juga kalau menurut saya, dan tidak perlu takut juga dengan susu skim, karena susu skim itu benar-benar rendah lemak jenuhnya itu kurang dari 1%, kurang banget, bahkan sedikit sekali lemak jenuhnya, seperti itu gitu Bu Ian. Oke, itu dia semua pertanyaan sudah hampir kita jawab semua, waktunya sudah 30 menit lebih. Boleh closing statement Bu Aci, mengapa kita butuh susu kolostrum khususnya dengan new formula ini di tengah kondisi pandemi corona? Tapi untuk next batch ya, yang Fukoidannya. Jadi ya, tunggu aja, coming soon aja. Kalau di film tuh coming soon. Jadi sekarang ini kan kita sudah dikepung berbagai macam dengan kondisi pandemi seperti ini. Yang paling kita perlukan adalah satu, mencegah lebih baik daripada mengobati. Dan itu prinsip yang sebenarnya sudah dilaksanakan di seluruh dunia dan kita sebaiknya juga ikutan gitu loh. Nah, ketika tubuh kita misalkan kita tidak tahu di mana kita berinteraksi dengan orang, apakah orang itu carrier atau pembawa, kita tidak tahu. Jadi dengan kita membentengi tubuh kita dengan makanan sehat, kemudian dengan imun yang bagus, maka semoga kita bisa terhindar dari pandemi seperti ini Bu Yeni gitu. Jadi kita semuanya bisa sehat, bisa tetap beraktivitas gitu. Begitu. Sehingga makanya kita perlukan zat gizi, juga kita perlukan sistem imun yang stabil juga gitu. Baik, dan kedua produk dari KK Indonesia, kemarin kita udah bahas Pergi Food. Sekarang kita bahas kolostrum. Sangat melengkapi ya. Iya. Gitu. Oke, dan efek positifnya boleh diinfo lagi kalau minum kedua produk ini sekaligus? Yang pertama, yang paling terlihat adalah stamina lebih fit. Karena bagaimanapun sel tubuh kita butuh makanan. Kemudian yang kedua, ketika misalnya memang ada serangan mikroorganisme jahat yang kita tidak tahu dari mana, itu tubuh akan bereaksi untuk melawan lebih sensitif lagi. Maksudnya lebih aktif seperti itu. Jadi ada masuk kuman, dia langsung membuat pertahanan diri seperti itu, kayak gitu. Oke, terima kasih Bu Astri atas semua jawaban-jawaban dari semua pertanyaan sudah terjawab. Iya, sama-sama. Sama-sama puas dengan jawaban dan dari mitra Bu Astri. KK Indonesia. Semoga kita sehat selalu ya. Ya, amin. Dan semoga ini semua cepat berlalu ya. Iya, amin. Oke, terima kasih juga Bu Erlita atas pembahasannya. Sama-sama Bu Yeni. Oke, terima kasih untuk semua mitra KK Indonesia untuk online class kali ini. Beri applause untuk Bapak Ibu, hari ini full house 100 orang. Luar biasa sekali. Oke, pastinya Bapak Ibu sudah tidak sabar lagi dengan online class dengan tema berikutnya. Apalagi sih? Karena kita harus banyak informasi-informasi yang positif ya. Jangan termakan dengan berita-berita yang belum tentu benar di luar sana. Oke, terima kasih sebelumnya. Sampai jumpa lagi di online class dengan tema
yang berbeda dan tentunya menarik. Tetap sehat, tetap semangat, dan selalu tebarkan kebaikan dan juga berpikir positif. Terima kasih, sampai jumpa. KK Indonesia, go together, grow forever. Dah.